Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan membaca kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa li Syekh Abi Malik hafizahullah taala min kitabil haji wal umrah, dari pasal kitab haji dan kitab umrah. Qala Abu Malik hafizahullah ta'ala, Asy-Syaikh Abu Malik hafizahullah ta'ala menyebutkan umurun la ba'sa biya lil muhrimah, di antara perkara-perkara yang diperbolehkan, yustahabbu laki idza dakhalti Makkah umurun, perkara-perkara yang disukai bagimu wahai ukhtil muslimah, engkau lakukan tatkala engkau memasuki kota Makkah. Khamisan, yang kelima, raf'ul yaddi wad du'a idza waqa'a nadaruki alal baiti bihadad du'a, engkau mengangkat kedua tanganmu sembari mengucapkan doa bila pandanganmu telah sampai kepada Baitullah. Jadi bila ukhti sudah melihat Baitullah, disyariatkan mengangkat kedua tangannya, menghadapkannya kepada Baitullah, lalu membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Rawahul Baihaqi wa hasanahu al-Imam al-Albani fi manasikil haji. Diriwayatkan hadis tersebut oleh Imam al-Baihaqi dan dihasankan oleh al-Imam al-Albani pada kitab Manasikul Hajj dari doa yang dibaca oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian mahduratun fil haram sawaun 'alal muhrimah au ahlil haram. Lalu perhatikanlah beberapa larangan yang harus engkau hindari ketika ada di tanah haram. Sama saja apakah dia sedang berikhram ataukah dia penduduk negeri haram. Tidak boleh bagi mereka yang pertama saydut thair wa tanfiruhu, memburu merpati
atau membentak sehingga ia terbang lalu menabrak dan mati. Ini nggak boleh. Nggak boleh mengusir merpati-merpati, memburu merpati-merpati, itu tidak boleh. Maka ibu jangan heran, terkadang di hotel tertentu itu ada kamar yang dimasuki apa? Merpati. Karena memang tidak boleh membentak, mengusir merpati. Ini adab ketika ada di tanah haram. Tsaniyan qat'u nabatiha wa sawqiha illa lidaruratin. Enggak boleh memotong tanaman yang ada di sana, dahan ataupun rantingnya, kecuali karena memang doruri, tidak bisa dihindari lagi. Kalau tidak, itu terlarang. Salisan hamlus silah. Yang ketiga, tidak boleh membawa senjata. Maka ibu lihat di Mekah itu banyak polisinya, tapi nggak ada yang bawa apa ibu? Nggak ada yang bawa senjata. Karena memang di tanah haram dilarang membawa pedang, membawa senjata. Ini tidak dibenarkan. Rabi'an, yani iltiqatul luqtah illa li ajli ta'rifiha. Tidak boleh memungut barang temuan. Saya ulangi, tidak boleh memungut barang yang jatuh kecuali tujuannya untuk mengumumkannya, milik siapa ini, boleh. Tapi kalau dia ambil kemudian dia bawa pulang, ini dilarang dalam syariat. Walaupun tidak ada yang mengakuinya, tidak boleh. Yang di tanah haram itu haram, diambil tanpa hak. Wadalilu ala ma taqaddama qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Dalilnya adalah hadis yang pernah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan dalam khutbah di saat Fathu Makkah, Inna hadzal balada harramallahu yawma khalaqas samawati wal ardi. Sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan pada hari di mana Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Di sini Nabi menyebutkan langit-langit. Ada berapa lapis bu langit itu ibu? Bumi ada berapa lapis? Langit yang pertama yang mana? Langit dunia. Lapisan bumi yang pertama yang mana? Bumi yang lapisan pertamanya yang mana bu? Yang wallahu alam. Mana ibu-ibu? Ya. Ya, ini tempat di mana hamba itu berdiri di atasnya, itulah lapisan bumi pertama. Kalau langit yang pertama yang mana? Yang paling dekat dengan bumi. Itu langit pertama. 6. Ucapan Nabi mengatakan negeri ini Allah telah mengharamkannya. Maksudnya telah mengharamkannya, negeri ini suci. Tidak boleh dikotori. Fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka negeri ini adalah negeri yang suci, negeri haram. Dengan apa yang telah Allah haramkan itu terjadi sampai dibangkitkannya hari kiamat. Wa innahu lam yahillal qital fi li ahadin qabli wa lam yahilla li illa sa'atan min nahar. Sungguh tidak halal berperang di dalam negeri itu bagi seseorang yang diutus sebelumku, maka dia tidak pula halal bagiku kecuali satu waktu di satu siang hari. Fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Dia hukumnya haram dengan apa yang telah Allah haramkan sampai hari kiamat. Kata Nabi, la yu'dad salquhu wa la yunaffaru saiduhu. Batang pohonnya tidak boleh ditebas. Dan juga burung-burungnya tidak boleh diusir. Binatang-binatang burungnya tidak boleh diusir. Wa la yaltaqitu luqtah. Luqtatuhu tidaklah dipungut barang yang jatuh
illa man arrafa, kecuali orang yang kepingin mengumumkannya. Wala yukhtala khalaha. Faqala al-Abbas, ya Rasulullah, illa al-idkhir. Ketika itu Ibnu Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, kecuali rumput idkhir ya, ini boleh. Fa innahu la kainam wala li buyutihim. Faqala illal idkhir, kata Nabi, ya sudah, karena itu biasa kamu buat rumah atau wangian di rumahmu, enggak apa-apa, idkhir boleh. Idkhir itu rumput yang wangi, Bu. Biasanya kalau orang wafat tidak ada kain kafan, maka ditutupi dengan idkhir. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jelas sekali 4 perkara itu enggak boleh. Apa saja tadi, Ibu? Yang pertama, berburu atau mengusir burung merpati di sana. Yang kedua, thayyib. Yang ketiga, yang keempat, ahsantunna, barakallahu fikun. Kemudian yang berikutnya, beliau berkata, ar-ruknus tsani. Kita masuk kepada rukun yang kedua di dalam haji, yaitu at-tawaf. Tawaful ifadah, yakni melaksanakan tawaf. Yang dimaksud tawaf apa, Ibu? Tawaf ifadah. I'lami ukhtil muslimah anna tawafa bil baiti salasatu anwa. Ketahuilah saudariku muslimah, tawaf di Baitullah itu ada 3 macam. Alif, yang pertama tawaful qudum. Tawaf kedatangan seseorang di Baitullah, di Masjidil Haram. Jadi ketika ibu pertama kali datang ke Mekah, lakukan tawaf. Namanya tawaf qudum. Ini biasanya dilakukan pada saat umrah. Fahimtunna? Yang B atau yang kedua, tawaful ifadah. Apa itu tawaf ifadah? Huwa ruknun min arkanil haji bi ijma'il ulama. Tawaf yang merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun haji yang ada berdasarkan kesepakatan para ulama. Faman tarakaha batala hajjuh. Barang siapa yang dia meninggalkan tawaf ifadah, hajinya batal, tidak sah. Kalau ada orang haji enggak tawaf ifadah, ya wajib mengulang hajinya di tahun yang berikutnya. Atau tahun-tahun yang berikutnya maksud saya. Qala ta'ala, dalil tentang wajibnya tawaf ifadah, qaulullah azza wa jalla fi suratil hajj, dalam surah Al-Hajj ayat berapa, Ibu? 29. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka bertawaf di rumah yang tua. Apa maksudnya rumah tua? Apa itu Baitullah? Ka'bah. Di mana letaknya Ka'bah itu, Ibu? Mekah atau Bakkah? Ka'bah itu di Mekah atau di Bakkah? Sama saja? Iya, dahulu disebut dengan apa? Bakkah. Kemudian masuk dengan sebutan apa? Makkah. Ahsantunna. Mulai nanti kalau ada yang bisa menjawab, saya kasih buku ini ya, Bu, ya, insyaallah. Kalau saya tanya bisa jawab, berarti dapat buku ini insyaallah. Walamma hadat Safiyah bintu Huyai ba'da ma afadat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Safiyah bintu Huyai mengalami apa? Haid. Dan itu dilakukan setelah beliau apa? Ifadah. Apa kata Rasulullah SAW? Coba baca, ibu-ibu. Ketika Safiyah Huyai mengalami haid setelah ia berangkat, Rasulullah SAW bertanya, apakah ia menahan kita? Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia sudah berangkat dan melakukan tawaf ifadah di Baitullah. Kemudian ia mendapat haid setelah berangkat. Beliau bersabda,
Kalau begitu, hendaknya dia berangkat. Kemudian lanjutnya Ibu sedikit lagi. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa tawaf ifadah termasuk rukun haji. Naam. Ahabasatna hiya? Apakah itu menghalangi perjalanan kita? Qalat Aisyah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha qad afadat. Sesungguhnya dia sudah apa? Bertawaf ifadah. Wa tafat bil bait summa adat ba'dal ifadah. Selesai tawaf ifadah, beliau haid. Qala faltanfir idan. Ya kalau begitu ya sudah. Enggak apa-apa, itu enggak dilarang. Ya. Berarti ini bukti apa? Kalau seandainya ketika itu Sahabiyah Sofiyah bintu Huyai, beliau haidnya sebelum tawaf ifadah, enggak akan dilanjutkan perjalanannya Nabi. Tunggu sampai si Sofiyah bagaimana? Tawaf. Ini bukti apa? Dalilun ala anna tawafa ay tawaful ifadah ruknun min arkanil hajj. Berarti tawaf ifadah itu merupakan salah satu rukun di antara rukun haji. Waktuhu. Kemudian masalahnya kapan tawaf ifadah itu harus dilakukan? Al-asl, pada asalnya anna waqta tawafil ifadati ba'da ramyil jumrah al-kubra. Tawaf ifadah itu waktunya pada asalnya dilakukan setelah melempar jumrah aqsa. Setelah melempar jumrah kubra. Tanggal berapa itu Ibu? Melempar jumrah kubra tanggal berapa Ibu-ibu? Ini bukunya yang bisa. Tanggal berapa Ummahat? Hah? 9 masih di Arafah. 9 masih di Arafah. Di Arafah ngapain? Wukuf. Kalau ibu-ibu melempar jumrah tanggal 9, wah repot ini, hajinya nggak sah. Karena Nabi kita mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ditandai dengan wukuf di Arafah. Berarti tawaf ifadah itu tanggal berapa Ibu? Tanggal 7 atau tanggal 8? Tanggal 7 atau 8? Lebih parah lagi kalau tanggal 7 melempar. Belum waktunya. Haji dimulai tanggal berapa Ibu-ibu? Haji dimulai tanggal berapa? Ini jangan sampai nggak jawab ini, salah. Berarti saya salah ngajar ini kalau sampai nggak jawab. Haji tanggal berapa Ibu-ibu? 7 apa 8? 8. 8 apa? Dzulhijjah. Berarti jumrah kubra tanggal berapa? 10. Karena diurut pasti benar kan itu ya. Tanggal 10. Wa ba'da dzabhi. Jadi pada asalnya pada asalnya tawaf ifadah itu dilakukan setelah melempar jumrah kubra dan setelah menyembelih binatang. Wa qassus sya'ri, dan mencukur atau mengurangi rambutnya, walab susiam bil muqtada, dan memakai pakaian yang biasa ia pakai. Udah ganti pakaian biasa. Itu pada asalnya tawaf ifadah demikian. Sampai di sini paham enggak Ibu-ibu? Ummahat, sampai di sini paham atau tidak? Ada yang belum paham? Ibu-ibu tanggal 9 wukuf di Arafah. Maghribnya malam tanggal 10 Ibu berangkat ke mana? Musdalifah. Dari Musdalifah ibu bermalam, mabit di sana, kemudian paginya berangkat ke mana? Mina. Untuk apa ini Ibu? Melempar jumrah kubra. Faham? Setelah selesai melempar jumrah kubra, menyembelih binatang, ibu udah mencukur rambutnya atau tahallul sughra. Tahallul yang kecil, tahallul ula, tahallul yang pertama, ibu-ibu bagi suaminya dia boleh pakai pakaian biasa. Sudah boleh pakai minyak wangi, enggak apa-apa. Cuman yang belum boleh mengumpuli istrinya, ini belum boleh. Itu hukum asalnya. Kalau sudah dia lakukan baru tawaf ifadah. Lakin akan tetapi
idza khafatil mar'atu mubadaratil haid qabla al-ifadah. Bila seorang wanita takut khawatir sebelum tawaf akan datang haidnya, fayajuzula an ta'jila tawafal ifadah qabla an tarmil jamrah. Boleh bagi wanita ini mendahulukan tawaf ifadah walaupun belum melempar jumrah kubra. Fahimtunna? Nah, jadi dari Musdalifah langsung menuju ke mana? Maka ke Baitullah. Enggak apa-apa kalau dia mau dahulukan ini. Naam. Wa qabla an tadbah, bahkan sebelum menyembelih binatang enggak apa-apa. Yauman nar, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Faqad kanat Aisyah radhiyallahu anha tu'maru bihada atau ta'muru bihada. Sungguh Aisyah itu demikian beliau diperintahkan atau beliau menganjurkan kepada yang lainnya. Diterangkan dalam kitab Fiqhus Sunnah jilid 1 halaman 631. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Poin berikutnya, idza hadatil mar'ah walam tatuf tawaf al-ifadah, bila wanita mengalami masa haid dan dia belum tawaf, yaitu belum tawaf apa? Ifadah. Fa in istata'at min ghairi masyaqqah an tantadhira hatta tadhur summa tatuf. Kalau seandainya memungkinkan, tidak memberatkan baginya, hendaklah wanita itu menunda, menunggu sampai dia suci kemudian baru tawaf. Seperti jamaah haji Indonesia, waktunya terbatas. Biasanya setelah nafar sani cepat-cepat langsung pergi kemana? Setelah nafar sani biasanya langsung pergi ke penginapannya di apa namanya itu? Bukan di hotel, biasanya sudah masuk ke apartemen. Sehari kemudian sudah berangkat meninggalkan Makkah menuju Jeddah. Biasanya demikian. Kondisinya demikian. Nggak mungkin dia menunggu waktu yang lama. Kalau seandainya dia memungkinkan, hendaklah tunggu dulu. Kalau pesawatnya bisa diganti nggak apa-apa ya Bu ya. Muskilahnya sebagian para wanita kan nggak begitu terikat dengan tiket pesawat. Nabi kita mengatakan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghair alla tatufi bil bait. Kata beliau, lakukan hai Aisyah apa saja yang bisa lakukan hai Aisyah apa yang dilakukan oleh orang yang biasa haji, selain engkau tawaf di Baitullah. Yang penting jangan tawaf. Orang haji itu boleh baca Quran tidak? Sunnah disunahkan membaca Quran. Disukai membaca Quran maksudnya. Berzikir mengingat Allah. Semua aktivitas yang lainnya. Bahkan kalau ibu-ibu mendengar bacaan Quran, di sana ada sujud tilawahnya. Sujud atau tidak? Dia haid. Boleh enggak ibu sujud? Wanita haid boleh enggak sujud tilawah? Boleh. Baca Quran juga boleh. Makanya Nabi mengatakan, Aisyah lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji selain dari tawaf di Baitullah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Lakin lihat ibu, ini pendapat beliau. Perhatikan dengan baik bagaimana pendapat Syekh Abu Malik. Idza kanat ghairu qadiratin 'alal intidari hatta tadhur kay tatuf ka'an takuna murtabitatun bi mau'idi rihlatil 'audah wa hada warid jiddan fi hadhil ayyam fa innal muwafiqu li ruhi syari'ati samhah wa li raf'il haraji anil ummah ayyuqal tatuful mar'atu wa hiya haidun wa tawafuha mujzi'un insyaallah. Beliau berkata, ini pendapat beliau, garis atasi dengan tebal, akan tetapi bila seorang wanita enggak mampu menunggu sampai dia suci lalu bertawaf, seperti misalnya terikat dengan perjanjian perjalanan dengan pemerintahan Saudi, batasnya tanggal sekian. Ini yang ternyata ada pada zaman kita pada hari ini.
dari hari-hari dan waktu-waktu yang dia terikat dengannya. Maka yang cocok dengan ruh syariat yang mudah ini, yang cocok dengan nilai-nilai syariat yang memberikan kelonggaran yang banyak ini, dan ini mengangkat rasa berat dari hati manusia. Apa itu syariat itu tujuannya? Raf'ul haraj anil ummah. Syariat tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya. Ayyukol, maka pendapat yang benar kan menurut beliau kita katakan tatuful mar'ah, wanita dalam kondisi haidnya seperti ini tetap tawaf saja. Ya, kata beliau wa yahaidun wa tawafa mujzi, kata beliau tawafnya insyaallah mujzi, itu dianggap benar. Wa anna ma warda fi kalamil a'immati wa fatawihim fi istirati taharatil mar'a minal hadasil akbar fi tawafiya innama huwa fi halil qudrah. Jadi kata beliau, adapun yang telah tetap dari ucapan para ulama kita, fatwa-fatwanya disyaratkan wanita tawaf itu dalam kondisi suci dari hadas besar jika tawafnya itu dia sanggup melakukannya dalam kondisi suci. La fi halid darurah, bukan dalam kondisi mendesak atau darurah wal ajaz, berat. Fal ifta' bihadza la yunafi syara' wala qaulil a'immah wala qaulil a'immah, kata beliau fatwa ini tidak bisa menghilangkan syariat, tidak pula itu ucapan seorang ulama pun. Hadzal ladzi rajahnahu, kata beliau ini yang kami pilih, pendapat inilah yang kami pilih. Huwa ikhtiyaru Syekhul Islam, dan ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa, dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 26 halaman 176. Wa ma ba'da summa qala fi khatamati bahsi, kemudian beliau mengatakan di akhir pembahasannya itu di halaman 241, hada huwal ladzi tawajjuh indi fi hadhil mas'alah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim walaula daruratin nas waqtiyajum ilayya amalan wa ilman lamma tahbasamat al-kalam haitsu lam ajid fiha kalaman li ghairi fa innal ijtihada inda darurah mimma amarana Allahu bihi. Kata beliau, ini dia pendapat yang aku mengarah dalam permasalahan ini dengannya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kalau bukan karena kondisi daruratnya manusia dan dibutuhkannya perkara tersebut secara amal maupun ilmu, maka pembahasan ini tidak perlu dibahas dengannya. Akan tetapi aku tidak menjumpai ada satupun yang berkata kecuali aku tentang masalah ini, kata beliau. Sesungguhnya ijtihad dalam kondisi darurah itu perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Artinya beliau mengatakan, maka wanita yang dalam kondisi haid, dalam kondisi beliau tidak mungkin menunggu waktu, menurut pendapat Syekhul Islam tetap harus melakukan apa? Tawaf ifadah. Fahimtun? Tapi ulama-ulama yang lainnya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya berpendapat tidak boleh. Tetap harus menunggu sampai apa? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari sini, maka bila ukhtil muslimah melaksanakan ibadah haji diperkirakan pada tanggal-tanggal itu mengalami haid, boleh baginya meminum obat pencegah atau penahan haidnya. Itu tidak dilarang selama dalam kondisi tidak memudaratkan dirinya sendiri. Fahim tunna? Jadi kalau obat itu tidak menimbulkan mudarat, tidak apa-apa. Diizinkan oleh suaminya sesuai dengan anjuran dari dokter pula, la ba'sa bi, enggak apa-apa. Itu enggak dilarang. Qultu, berkata Syekh Abu Malik, tolong dibantu dibaca Ibu. Saya katakan, dalam kondisi seperti ini, seorang wanita dapat menggunakan obat yang dapat menghalangi datangnya haid jika tidak menimbulkan bahaya baginya, dalam rangka keluar dari perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Nah, ini kata beliau, ini khilaf para ulama tentang masalah tawaf dalam kondisi haid tadi itu. Tidak ragu lagi itu khilaf. Maka in istata'atil mar'atu fi hadhil halati an tatanawalu dawaan yamna'ul haidah fala an taf'al dzalik. Kalau seandainya seorang wanita itu sanggup
dia meminum obat mencegah haidnya dalam situasi yang tadi kita sebutkan, lakukan saja. Idza lam yakun fi hadza idrar biha. Tentu saja kalau itu enggak menimbulkan apa? Mudarat bagi si wanita itu, khurujan minal khilaf, supaya bisa keluar dari permasalahan khilaf para ulama. Wallahu a'lam. Sekarang yang jim atau C. Tadi yang pertama namanya tawaf apa Ibu? Yang kedua? Nah sekarang yang ketiga tawaful wada. Wada itu artinya berpisah. Jadi tawaf wada itu tawaf perpisahan. Wa huwa akhiru ma taf'alul hajah inda iradati safar mimma kata wa huwa wajibun wa huwa wajib ila annahu la yajibu 'alal mar'atil haid awin nufasa wa la yalzimuha dammun in tarakathu. Kata beliau, tawaf wada ini adalah rangkaian paling akhir yang dilakukan orang yang berhaji ketika dia menginginkan safar meninggalkan Mekah. Jadi kalau dia sudah mau meninggalkan Mekah harus tawaf wada. Hukumnya apa? Wajib. Kecuali tidak wajib bagi wanita yang haid atau nifas. Kalau seandainya darahnya keluar terus menerus, istihadah tetap wajib. Kalau wanita nifas, enggak. Wanita haid tidak perlu tawaf ini. Apa sunnah Ustaz? Enggak. Kondisinya kalau dia haid dan nifas, kedudukannya seperti sholat 5 waktu. Kalau ibu-ibu sholat 5 waktu dalam kondisi haid dan nifas bagaimana? Berdosa atau tidak? Haram atau halal? Nah, begitulah wanita haid dan nifas kalau dia tawaf wada. Tapi kalau dia suci, hukumnya menjadi apa? Wajib. Fa idza tawafatil mar'atu tawaful ifadah, thumma adat, fala yalzimha an tabqa li tawafil wada. Bila seorang wanita sudah tawaf ifadah, menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya, itu enggak wajib baginya untuk tetap tinggal menunggu tawaf wada. Enggak, langsung pulang enggak apa-apa. Dalilnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Tafadhali iqra'i." Silakan dibaca Ibu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, wanita yang sedang haid diberi keringanan boleh meninggalkan Mekah jika sudah melakukan tawaf ifadah. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, rukhisa lil haidi an tanfira idza afadan. Diberikan rukhsah bagi wanita haid kalau seandainya dia sudah tawaf ifadah untuk meninggalkan Makkah. Wa qad taqaddama anna Safiyah lamma habat wa qala ahabasatna hiya. Telah berlalu dalilnya ketika Safiyah bintu Huyai haid, kata Nabi, apakah dia menghalangi kita untuk melakukan perjalanan? Tidak, sesungguhnya dia sudah tawaf ifadah. Berarti yang harus menunggu itu tawaf apa? Ifadah. Sedangkan tawaf wada tidak. Kalau begitu kita pergi tinggalkan Makkah, kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Tanbih, penting dicatat, kata beliau, in taharatil mar'atu qabla an tanfira fa'alaiha tawaful wada. Bila ibu-ibu, wanita-wanita suci sebelum meninggalkan Mekah, haid, paginya masih haid, perjalanan safarnya nanti jam 2 siang, maka ketika jam 8 dia jumpai atau jam 10 dia jumpai suci, wajib untuk tawaf wada. Fahim tunna? Itu dengan catatan kalau dia belum keluar Mekah. Kalau dia sudah keluar Mekah nggak perlu balik lagi. Sudah melakukan perjalanan sampai di Jeddah suci, balik lagi enggak. Maka kalau dia ada di Mekah baru dia kembali lagi menuju Baitullah untuk tawaf. Fa in tarat wa hiya la tazalu fi buyuti Makkah lazima an tatufa tawafal wada. Kalau seandainya dia ada di sekitar kota Mekah, maksudnya masih di kota Mekah, ya dia harus tawaf wada. Kalau enggak, maka tidak. 6. Lanjutkan Ibu, silakan. Syarat tawaf. Syarat-syarat tawaf. Pertama, menutup aurat berdasarkan sabda Nabi SAW. La yahujju ba'dal ami musriku wala yatufu bil baiti uryanu. Orang musyrik tidak boleh melaksanakan haji setelah tahun ini.
Dan janganlah seseorang melakukan tawaf di Baitullah dengan telanjang. Riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini ada beberapa faedah. Ketika Nabi mengatakan la yahuj ba'dal ami musyrik. Mulai setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh apa? Haji. Menunjukkan berarti di zaman dahulu orang musyrik pun haji, Bu. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy musyrik itu dulu haji. Maka ini bukan jaminan kalau orang haji itu kemudian dia dikatakan sebagai seorang yang bertauhid sampai benar-benar dia jadikan hajinya karena Allah, semua ibadahnya karena Allah Ta'ala. Orang musyrik dulu beribadah, cuman peribadatan mereka padanya ada tandingan yang dia berikan selain Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, ini gak boleh. Apa yang bisa kita ambil faedah? Di zaman sekarang banyak orang berhaji, sudah melaksanakan haji, tapi lihat tingkah lakunya sebelum haji, berangkat haji pakai jimat, sampai di tempat melaksanakan ibadah haji gunting kiswah untuk dijadikan jimat. Pulang setelah ibadah haji di rumahnya digantungi jimat-jimat. Tokonya ada apa? Jimat-jimatnya. Nah, walaupun dia haji ribuan kali, kalau seandainya percaya dengan jimat-jimat, bertawakal dengan si jimat, hukumnya apa Ibu? Perbuatannya namanya apa? Pelakunya namanya? Musyrik. Gak manfaat. Makanya nasihat buat umat, jangan sekali-kali melakukan perbuatan kesyirikan. Ya. Dan juga nasihat kepada kaum muslimin, haji maupun tidak haji bukan takaran kalau masih berbuat apa? Kesyirikan. Karena sebagian orang membuat syubhat. Dia berkata, saya percaya Allah itu ada. Buktinya saya berhaji. Tapi ternyata dia masih meminta kepada selain Allah. Itu enggak masuk dalam kategori seorang mukmin. Enggak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Karena orang yang beriman, orang muslim, wajib memberikan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala. 6. Faedah yang kedua, ucapan Nabi la yahuju ba'dal ami musyrik, tidak boleh berhaji setelah tahun ini orang musyrik, karena orang musyrik di negeri Mekah diusir. Enggak boleh masuk kota Mekah. Orang musyrik itu najis. Apanya yang najis Ibu? Innamal musyrikuna rijs. Najis. Innamal musyrikuna najisun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Apa yang najis? Naam, i'tiqaduhu. Keyakinannya atau akidahnya itu najis. Membuktikan kesyirikan itu najis. Kenajisan yang paling najis, kerusakan yang paling rusak, kedoliman yang paling dolim, kejahatan yang paling jahat disebut syirik. Orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Faedah yang ketiga, tidak ada basa-basi dengan kesyirikan Ibu. Nabi tegas, tidak boleh berhaji setelah tahun ini orang musyrik. Karena memang Allah mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidu nama a'bud. Tegas sampai kepada kalimat lakum dinukum waliyadin. Maka dalam masalah kesyirikan kaum muslimin gak boleh basa-basi Ibu. Syirik ya syirik. Walaupun seandainya bahasanya dihaluskan, tetap kita mengatakan syirik itu hukumnya apa? Syirik. Enggak ada istilahnya toleransi dengan kesyirikan. Enggak ada Ibu. Kaum muslimin dengan kesyirikan enggak toleransi. Bagaimana bisa seorang muslim tidak cemburu ketika Allah disekutukan? Muslim harus cemburu. Bagaimana muslim bisa toleransi dengan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan peribadatan mereka? Tidak boleh. Muslim mesti cemburu kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Wala yatufu bil baiti uryanan. Lalu kata Nabi, dan janganlah tawaf di Baitullah di Baitullah dalam keadaan tidak mengenakan pakaian. Uryan itu artinya membuka auratnya, telanjang. Ini menunjukkan dulu orang musyrik hajinya dengan cara uryan. Jadi orang musyrik itu ibu-ibu kalau berhaji, mereka mau pakai pakaian yang berasal dari Mekah. Kalau enggak dapat, mereka tawaf dalam keadaan apa? Na'udzubillah min dzalik. Ini dalil yang menunjukkan bukti wajib tawaf dalam keadaan menutup aurat,
Mana batas auratnya wanita, ibu-ibu? Auratnya wanita itu mana saja? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak kaki aurat atau bukan? Sepakat aurat, ibu-ibu? Telapak kaki aurat atau bukan? Jempol kaki aurat atau bukan? Yakin aurat, ibu? Kok jadi mulai sedikit yang jawab? Berarti ada yang ragu-ragu ini. Yakin ya bu ya, aurat. Maka nggak boleh ibu-ibu keluar rumah dalam keadaan menampakkan jempol kakinya, nggak boleh. Telapak kakinya ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, tidak boleh. Nggak boleh belanja sayur di depan rumah nggak pakai kaos kaki, nggak boleh. Itu aurat ibu-ibu. Masa dikit aja nggak boleh Ustaz? Nggak boleh. Kalau mau dijilat api neraka nggih monggo. Tentu naudzubillahi min dzalik. Nggak boleh. Itu aurat. Sebagian lagi mengatakan auratnya wanita itu seluruh tubuhnya. Tidak ada pengecualian. Sebagian lagi mengatakan kecuali dua matanya. Sebagian lagi mengatakan salah satu dari matanya saja. Makanya menurut mazhab Syafi'i ya, wajah itu menurut mazhab Syafi'i aurat ibu. Menurut Imam Syafi'i wajah itu apa? Aurat kecuali satu mata. Makanya kalau berpegang dengan mazhabnya Imam Syafi'i ditutupi kecuali satu mata saja. Fahim tuh? Ini khilaf para ulama. Di antara alasannya begini bu. Bu, pernahkah seseorang mengukur cantik dengan jempol kaki? Masya Allah cantik banget jempol kakinya. Pernah nggak ibu-ibu? Jujur ibu-ibu pernah nggak? Ditutupi nggak jempol kaki? Kalau orang mengukur cantik, Masya Allah cantik sekali wajah wanita itu. Benar atau tidak? Berarti lebih bahaya mana nih, jempol kaki apa wajah? Udah mulai takut ibu-ibu ini. Itu hanya sebagian pendapat dari para ulama. Saya sampaikan ini tujuannya apa? Supaya orang-orang yang suka mencela wanita yang menutup wajahnya itu menyadari bahwa itu tidak benar celaannya. Kalau seandainya seseorang tidak menutup wajahnya silahkan. Karena dia mengambil pendapat yang mengatakan tidak wajib. Tapi tidak boleh mencela orang yang menutup wajah. Karena punya alasan yang kuat. Begitu pula sebaliknya. Wanita-wanita yang bercadar jangan mencela wanita yang tidak memakai cadar. Karena sesungguhnya sahabiah ada yang tidak pakai cadar. Fadl bin Al-Abbas, saudaranya Abdullah ibn Abbas, itu pernah membonceng Nabi naik onta. Lalu ada seorang wanita datang kepada Nabi bertanya. Fadl itu memandang wajahnya karena wajah wanita itu ada kemerah-merahan di pipinya. Kelihatan merah di pipi berarti pakai cadar enggak ibu? Makanya Nabi kemudian memalingkan wajah Fadl supaya memandang ke tempat yang lainnya. Di antara dalil yang mengatakan bahwa wajah bukan aurat. Walhasil jangan saling mencela karena masalah ini. Nasihat, jangan menakar mulia dan tidaknya seseorang pakai cadar. Saya khawatir itu yang dijadikan takaran oleh seseorang. Sehingga ngumpul kalau udah pengajian grup cadaran pojok kanan. Grup nggak pakai cadar pojok kiri. Grup yang nggak pakai apa-apa tengah misalnya begitu. Oh, yang nggak ada ini udah sekalian. Nggak boleh. Ala kulihal mengukur sesuatu tidak boleh dengan perkara yang para ulama berbeda pendapat padanya. Fahim tunna? Nah kadalik. Kalau toh misalnya ada seseorang yang pakai cadarnya kadang pakai kadang tidak, biarkan. Sebagian orang mengatakan kamu itu loh cadar kok buka tutup kayak sepatu saja kata dia. Kadang dipakai kadang tidak. Kata kita kadang dia nggak masalah. Kenapa? Dia mau pakai alhamdulillah, nggak pakai juga nggak apa-apa. Faham ibu? Sebagian orang terlalu bersangatan. Cadar wajib thayyib, begitu mau makan bingung. Mau buka wajahnya, wah nggak boleh. Makanya bingung demikian.
Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau misalnya ada orang bercadar mau makan dibuka wajah, nggak masalah. Wala haraj, bukan sesuatu yang berat baginya. Fahimtunna? Intinya sikapi dengan lapang dada. Yang luas jangan disempitkan. Barakallahu fikum. Kesimpulan, seluruh tubuh wanita aurat, yang diperselisihkan adalah wajah dan telapak tangan. Suara wanita aurat atau bukan? Ibu tadi bersuara tidak? Saya ulangi ibu. Suara wanita aurat atau bukan? Ibu jawab nggak tadi? Keluar suaranya nggak? Kalau seandainya aurat ibu nggak boleh jawab. Itu aja. Itu membuktikan bahwa suara wanita bukan? Tapi tidak boleh wanita menggunakan suaranya untuk mengganggu pria. Tidak boleh. Yang tidak boleh mendayu-dayukan suaranya. Ibu-ibu kalau terima telepon yang wajar. Jangan, maaf telepon Anda tidak bisa disambungkan. Jangan. Ini mengganggu, merusak. Yang wajar, afwan ini telepon Anda nggak bisa disambungkan. Tutup. Jangan pula kayak militer. Siapa inti? Maaf, suami saya lagi di kamar mandi. Besok saja nelponnya. Ya Rabbana. Ghulu hada. Melampaui batas. Fahim? Saya pernah mengetuk pintu seorang teman, Bu. Assalamualaikum, dijawab oleh istri. Waalaikumsalam. Cari siapa Ustaz? Enggak jadi ukti, saya pulang saja sudah. Masya Allah. Ini tukang pukul atau akhwat gitu ya? Allahul musta'an. Hakada ya ikhwati. Sampai mana tadi Bu? Faedah yang kedua ya. Maaf, sekarang kita lihat. Lanjutnya poin yang kedua, syarat yang kedua. Ayyakuna sab'atu aswatin kamilah. Silakan dibaca Ibu. Harus 7 apa? Yang kedua, melakukan tawaf sebanyak 7 putaran secara sempurna. Jika seorang meninggalkan 1 langkah saja sehingga tidak sempurna 1 putaran, maka tawafnya tidak sah. Jika seorang merasa ragu tentang jumlah putaran yang telah dilaluinya, hendaklah ia mengambil jumlah yang sedikit. Nah, kata beliau, Falau tarakat khutwatan wa'idatan fi ayyi sautin lam yujzi. Jika seorang wanita melakukan tawaf kurang 1 langkah, karena putaran tawaf itu harus sempurna, dari Hajar Aswad kembali di mana? Berakhir di mana ibu-ibu? Hajar Aswad. Saya ulangi, dari Hajar Aswad kita memulai, maka akhir putarannya itu sampai di Hajar Aswad juga. Kurang 1 langkah saja dia pergi, batal. Itu enggak sempurna, enggak sah. Kalau dia ragu-ragu tentang jumlah bilangannya, ini 6 atau 7, ambil bilangan yang paling sedikit. Ya ini dianggap 6. Kemudian tambahin 1 putaran. Sujud sahwi enggak Bu? Sujud sahwi tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak sujud sahwi? Kalau ibu-ibu sholat duhur, ibu ragu, ini rakaat ketiga atau keempat? Ibu ambil yang mana? Berarti ibu nambah berapa lagi? 1 rakaat lagi. Sujud sahwi tidak? Kenapa sujud sahwi? Karena ragu-ragu menambah, maka dia menambah dengan sujud sahwi. Nah kalau tawaf, ragu-ragu sujud sahwi tidak? Kenapa tawaf itu kalau ragu nggak sujud sahwi dengan salah sujud sahwi? Niatnya baik loh Bu. Wah saya niat baik lah. Biar nambah sujud untuk Allah, karena Allah. Saya mau sujud sahwi saja karena saya lupa. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Naam, karena tidak ada contohnya. Ini membuktikan ibadah dibangun di atas dalil. Nggak boleh banyak perasaan. Atau mau ibu-ibu misalnya, saya redha Ustaz, kalau 7 terlalu sedikit, saya mau 21. Muter 21. Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Naam kadzalik. Maka ibadah itu terbatas. Tata cara pelaksanaannya dengan batasan syariat. Enggak boleh dengan tata cara yang dilakukan sendiri-sendiri. Salisan wa rabi'an. Silakan dibaca yang ketiga dan keempat. Syarat tawaf.
memulai tawaf dari Hajar Aswad dan berakhir pun di Hajar Aswad serta menjadikan Baitullah berada di sebelah kirinya, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Seandainya engkau menjadikan Baitullah di sebelah kananmu, maka tawaf yang engkau lakukan tidak sah. Nah, antabda'i tawafa minal hajaril aswad. Engkau mulai tawafmu itu dari posisi Hajar Aswad. Di sebelah mana Hajar Aswadnya? Kiri. Dan berakhir di Hajar Aswad. Kalau seandainya Anda menjadikan Hajar Aswad di sebelah kanannya atau Baitullah di sebelah kanan, tawafnya tidak sah. Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi. Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Makanya kadang orang berkata, yang penting niatnya Ustaz. Biar aja orang ke kiri Baitullah, yang saya mau yang di kanan saja. Lalu dia muter, lalu dia berkata, ini niat saya kan niatnya baik. Saya jadikan penghormatan saya kepada Baitullah di sebelah kanan saya. Kita katakan itu enggak dilakukan oleh Nabi. Apa namanya ibu-ibu kalau melakukan sesuatu tanpa contoh Nabi? Bid'ah. Tidak ada satu manusia pun yang mengizinkan tawaf keliling Baitullah dengan posisi di kanannya. Tidak ada yang satu mengizinkan. Pasti akan mengatakan itu celaka, itu menyelisih sunnah. Walaupun niatnya apa? Berarti apa faedah yang bisa kita ambil? Ibadah enggak cukup dengan niat baik. Enggak cukup dengan niat baik. Ibadah mesti ada contoh dari Rasulullah SAW. Poin yang kelima. Tawaf dilakukan di sekeliling Baitullah dan di luar Baitullah. Jika engkau melakukan tawaf di hijir, tawaf yang engkau lakukan tidak sah. Ya, hijir memang dimaksudlah hijir apa? Hijir Ismail. Hijir Ismail. Jadi dulu ibu dan sekalian, Ka'bah itu bentuknya persegi panjang. Dulunya persegi panjang. Kemudian disempurnakan menjadi berbentuk apa? Kubus, memanjang ke atas begitu. Nah, ini hijir Ismailnya yang lingkaran itu bagian daripada Baitullah. Maka kalau kita tawaf mesti di luar hijir Ismail. Kalau ibu tawaf muter masuk hijir Ismail, muter itu enggak dianggap tawaf yang sah. Tawafnya mesti sampai di luar hijir Ismailnya. Fahimtunna? Nah, fa innal hijra minal bait. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, hijir Ismail bagian dari Baitullah. Wallahu a'lam. Yang keenam. Setelah itu kita tanya jawab insyaallah. Yang keenam, muwalah, berkesinambungan. Artinya tidak memutus tawaf. Jika engkau memutus tawaf meskipun hanya sebentar, baik untuk berwudu, mengerjakan sholat fardu atau yang lainnya, maka tawaf yang engkau lakukan tidak batal dan engkau bisa melanjutkan tawafmu. Misalnya, seorang wanita telah melakukan tawaf 5 kali putaran, lalu ia mendapati haidnya. Maka yang benar adalah ia melanjutkan tawafnya, yakni ia melakukan 2 putaran lagi setelah suci. Iya. Memang dianjurkan dalam bahasa muwala bimana ada muqat tawaf. Maknanya yakni jangan memutus apa? Tawafnya itu. Faida qata'ti at-tawafa yasiran li ajlil wudu. Tapi kalau engkau memutusnya karena sebab mau wudu atau mengerjakan sholat fardu, ya enggak apa-apa. Atau karena dia dalam kondisi batal, lalu dia mau wudu dulu, enggak apa-apa. Tapi kalau ibu misalnya tawaf hari ini 2 sajalah, besok dicicil 2 lagi, besoknya lagi 2, besoknya baru apa? 1. Ini tidak sah tawafnya. Paham tunna? Nah, sampai di sini ibu-ibu selesai bab tentang tawaf. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa? Sunnanut tawaf. Sunnah-sunnah yang bisa dilakukan ketika tawaf. Bila ada yang mau ditanyakan, tafadhali maskurah. Dan tidak mengapa di luar materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ibu, satu-satu ibu. Gimana ibu? Poin ke-6, muwalah. Muwalah itu artinya ada muqat tawaf. Tawafnya enggak boleh diputus dengan waktu yang lama. Namanya muwalah. Saya buat gambarannya singkatnya begini ibu. Kalau ibu berwudu, pertama kali yang ibu lakukan apa? Membaca bismillah, mencuci telapak tangan, lalu kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Habis itu apa ibu? Mencuci wajah. Setelah ibu mencuci wajah, terima telepon.
Ya, saya lagi wudhu. Apa kabar? Khair, thayyib, masya Allah. Setengah jam. Baru dilanjutkan lagi mencuci tangan. Nggak sah. Itu nggak mualah. Faham maksudnya Ummahat? Demikian pula tawaf. Kalau ibu tawaf putaran 1, 2, 3 capek lalu istirahat besok saja dilanjutkan. Itu enggak mualah. Tapi faida qata'ti tawafa yasiran. Seandainya Anda memutuskan tawafnya karena perkara yang sebentar, enggak lama, li ajlil wudu, misalnya karena mau memperbarui wudu, aw salatul fardhah atau telah dikumandangkan iqamah untuk salat wajib. Wa nawi dzalika, dan yang semisal daripada itu lam yubtil tawaf. Tawafmu tidak batal, itu tetap dianggap mualah wa innama tubna ala ma madha. Sisanya tadi misalnya udah 5 putaran, ibu sholat 5 waktu, habis sholat 5 waktu lanjutkan lagi. Paham dong? Kurang berapa berarti ibu? 2. Jangan diulang dari awal. Tapi kalau ibu ke hotel dulu, sarapan dulu, makan dulu, balik lagi lanjutkan, ya nggak boleh. Itu sudah memutuskan mualahnya. Fahim tunna. Taib. Kita lanjutkan. Yang lainnya, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau bertanya, ketika kita sholat berjamaah, kita sebagai imam dan yang menjadi makmum adalah anak-anak, bolehkah kita sebagai orang tua sekaligus mengajarkan anak tentang sholat, juga mengeraskan suara dari awal hingga akhir? Yang memimpin sholat siapa? Anak, ya ibunya. Anaknya perempuan atau laki-laki yang jadi makmum? Umur 6 tahun. Bolehkah kita mengeraskan bacaan kita termasuk dikir-dikirnya begitu? Iya, dari boleh. awal sampai akhir. Boleh. Li ajli tadrib, untuk mengajarkan kepada anak kita boleh, tapi jangan tiap saat. Sebab kadang-kadang Nabi SAW mengajarkan pada hari ini cara bacaan di dalam berdiri. Besok Nabi keraskan bacaan ketika ruku. Besoknya Nabi keraskan bacaan ketika apa? Sujud. Bukan dari awal sampai akhir dibaca keras semuanya. Tapi kalau seandainya dia terpaksa menjelaskan dari awal sampai akhir dan anak itu mampu menghafal secara langsung, gak apa-apa. Jangan tiap hari, paham ibu? Iya. Jadi ibu hari ini ajarkan kepada anak bacaan ruku. Ketika ruku baca subhana rabbiyal adzim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Dikeraskan, itu enggak apa-apa ibu. Catatan kalau tidak timbul fitnah ya, ibu sholatnya di rumah kan begitu maksudnya? Ya kalau ibu sholatnya di tempat di mana ada laki-laki yang bukan mahramnya mendengar, tidak boleh. Tidak boleh. Bisa mengajarkan anak di lain waktu. Demikian wallahu alam bishawab. Nah. Satu lagi Ustadz, misalnya wanita sholat di rumahnya, lalu dia mengeraskan suaranya, tetapi di rumah itu tidak ada orang lain, itu boleh enggak Ustadz? Tidak mengapa, misalnya dia membaca Al-Fatihah dikeraskan. Iya, tapi bacaan yang lainnya juga dikeraskan di sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh toh? Iya. Tidak ada siapapun dari kalangan laki-laki yang bukan mahramnya. Misalnya sholat di malam harinya, nggak apa-apa boleh. Yang dilarang bagi wanita itu kalau suaranya dikeraskan sampai terdengar laki-laki yang bukan mahram baginya. Tentu mengeraskannya dalam artian yang wajar kan ibu? Iya. Bukan maksudnya ibu pakai speaker bukan itu toh? Nah, nggak apa-apa ibu. Barakallahu fikum. Iya, jazakallahu khair. Boleh ibu nggak apa-apa. Nah, kalau ditanya mana dalilnya Ustadz? Dalilnya adalah ucapan Nabi SAW, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apakah berlaku bagi laki-laki saja? Tidak, bagi wanita juga. Bagaimana salatnya Nabi ketika maghrib, isya dan subuh? Dikeraskan suaranya, bahkan wanita keraskan. Cuma terdengar untuk dirinya sendiri saja. Fahim tunnah? Atau jamaah yang ada di belakangnya, begitu. Ustadz, Iya. Belakangan kan saya berlangganan laundry, itu hitungannya per 5 kilo. Nah biasanya setelah ditimbang 5 kilo itu ada sisa 2 atau 3 baju tuh saya masukkan juga gitu, daripada numpuk di rumah. Itu termasuk saya mencurangi timbangan enggak Ustadz? Ibu yang melondrikan pakaiannya atau ibu yang pemilik laundrynya? Saya ngelondri Ustadz. Ngelondri kemudian 5 kilo begitu. Iya. Ditimbang 5 kilo. Kemudian yang 2 tadi? Kan biasanya masih ada sisa di rumah 2 atau 3 baju itu sekalian aja saya ikutin gitu Ustaz.
Lalu ibu bilang ini 5 kilo gitu. Enggak sih, dia ditimbang lagi sama orangnya, tapi itu termasuk mencurangi timbangan enggak Ustaz? Ya kalau orang yang menimbangnya mengetahuinya, ini 5, orangnya berkata udah saya anggap 5 kilo, nggak apa-apa Bu. Yang nggak boleh kalau ibu mengatakan ini 5 kilo padahal ada tambah 2 baju, mestinya ibu bilang ini 5 kilo plus 2 pakaian. Harus jujur, paham? Karena sebagian orang kan berkata ya timbang sendiri nanti beritahu saya. Lalu ibu mengatakan ini 5 kilo, 2 pakaiannya nggak diikutkan. Nah ini namanya curang, nggak boleh. Wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalum aw wazanuhum yuhsirun. Celaka si mutaffifin, orang-orang yang bila dia membeli sesuatu untuk ditimbang dia berkata tambahi. Tapi kalau dia menimbang orang yang membeli dia mengurang-urangi. Ini enggak boleh. Itu termasuk al-mutaffifin kalau dia sembunyikan. Tapi kalau ibu-ibu misalnya nimbang 5, kalau seperti di bandara Bu ya, timbangan ibu 20 kilo, tahu ternyata 20,5, sama orangnya petugasnya berkata dianggap 20 saja, enggak dosa, enggak apa-apa. Fahim Tun? Naam kadalik. Afwan Ustaz. Naam. Saya ikut dalam majelis taklim. Setiap dalam pertemuan kami selalu tahsin bergiliran. Dengan bergiliran selama ini kita memakai pengeras suara. Bagaimana itu hukumnya Ustadz? Pengeras suaranya sampai keluar rumah enggak? Mungkin. Keluar masjid enggak ibu? Kalau di masjid keluar masjid enggak pakai toa gitu? Ya mungkin kurang lebih suara yang sekarang ini yang ada Ustadz. Oh naam. Kalau misalnya pengeras suara itu terdengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya, jangan. Kan tujuannya kan supaya didengar sama orang yang ada di sekitarnya saja. Faham ibu? Nah, kalau seandainya suaranya sampai terdengar oleh laki-laki yang bukan mahram yang keras gitu jangan. Kalau permasalahannya Ustaz pembicaraannya yang wajar, nggak mendayu-dayu seperti ini ibu bertanya terdengar oleh orang yang di sekitar, itu nggak apa-apa. Karena memang suara wanita bukan apa? Aurat. Tapi kalau misalnya ibu baca Quran itu bisa menarik perhatian. Ini siapa si fulana bagus bacaannya kan begitu. Itu menimbulkan fitnah, maka jangan kalau seperti itu. Fahim Tuan? Kalau misalnya tidak timbul fitnah, misalnya dirasa ibu belajar Quran, gurunya mengatakan baca Bu, innallaha wa malaikatahu, lalu ibu ikut innallaha malaikatahu, terdengar oleh orang lain, enggak apa-apa karena tidak timbul fitnah. Kalau ibu sendiri-sendiri membaca, oh itu si fulan kayaknya beda bacaannya, ini timbul fitnah. Faham maksud ibu? Itu yang enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.